Harga sembada Kertajaya Probowi berubah-ubah, Pak. Jadi kita sebagai makhluk musayyar, kalau ada anak yang lahir dari rahim seorang wanita pezina, kalau dia bisa milih, nggak mungkin dia mau lahir di rahim seorang wanita pezina. Karenanya tidak ada anak yang lahir dari dosa perbuatan orang tuanya, itu dosanya menurun, nggak ada. Anak itu suci, ya hatta dia lahir daripada perut perempuan seorang non-muslim, ya bapak ibunya kafir, tapi anaknya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak yang lahir dia muslim, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hanya kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sehingga anak yang lahir daripada rahim seorang wanita kafir sekalipun, anaknya tidak menurunkan dosa kekafirannya. Karena kenapa? Kita nggak bisa milih. Kalau kita nggak bisa milih, manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk musayyar ini, maka si manusia ini, ya kita ini tidak akan dibebankan satu perbuatan dosa, nggak diazab, nggak dihisab, karena kita nggak bisa milih. Makanya di kuburan nanti kita nggak ditanya, Bang, kenapa ente laki-laki? Gitu kan? Kita nggak tahu dari sononya. Ya sesuatu yang kita nggak bisa milih, kedudukan kita sebagai makhluk musayyar. Kita nggak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kedudukan yang kedua, dia sebagai makhluk mukhayyar, di mana setiap kita punya kebebasan milih, berikhtiar. Ketika pilihan itu datang, tiba-tiba ada orang milih jalan yang salah, ya, disitulah kemudian azab turun, dosa dikenakan oleh Allah, azab ditimpakan atas mereka. Ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 115, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan satu kaum, ya, kecuali apa? Setelah mereka diberinya oleh Allah petunjuk. Ya, jadi ada kaum di bumi yang Allah ciptakan ini, 124.000 nabi Allah turunkan ke muka bumi ini. 312-an jadi nabi dan rasul. Yang wajib kita imani berapa? 25 orang saja. Dibawakan dalil, dibawakan hujjah, diajak itu kalau satu kaum beriman kepada Allah, tapi ternyata petunjuk itu datang nggak diambil. Jangan salahin Allah, karena kita sebagai kedudukan makhluk mukhayyar, ya. Tatkala petunjuk datang kepada mereka, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, ya, maka dengan petunjuk itu dijelaskan tentang apa saja hal-hal yang harus mereka jauhi, mana perintah, mana larangan, mana yang halal, mana yang haram, itu jadi pilihan itu. Ya, nah dalam kondisi semacam ini, kalau ada orang diajak beriman, dia mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, selamat dia. Tapi ada satu kaum yang tetap kepada kekafirannya, maka diazablah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pilihan yang mereka ambil sendiri. Nah sekarang, bagaimana LGBT? Ketika kita tahu manusia sebagai musayyar dan mukhayyar, apakah LGBT ini termasuk bagian daripada takdir atau bukan? Ya, kalau di antara kita ada yang meninggal dunia, kemudian di akhir hayatnya dia masih beragama Islam, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah pilihan, bukan takdir. Kenapa? Karena Allah nyatakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam beragama Islam. Pilihan. Mati dalam keadaan muslim itu pilihan. Mati dalam keadaan kafir, pilihan, bukan takdir itu. Ya sebagaimana takdir yang dimaksud, ya sebagai kedudukan makhluk musayyar, kita nggak bisa milih. Agama itu bisa kita pilih. Jalan itu bisa kita pilih. Nah sekarang bagaimana LGBT ini? Takdir atau pilihan? Ya mungkin nggak sih Allah ya mencelakakan hambanya. Semenjak lahir, tiba-tiba itu anak punya kecenderungan demennya sama laki. Anaknya kita laki. Ya, yang perempuan punya kecenderungan senang sama perempuan. Ada enggak yang lahir punya kecenderungan semacam itu?
Nah, supaya kita tahu apakah dia takdir atau pilihan, ada dalil. Pertama, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Kata Nabi apa? Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku apa? Amalu qaumi Lutin. Dia mengerjakan ya perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang durhaka itu. Al-liwat sama as-sihaq. Perbuatan homoseksual sama lesbian. Dan apa yang Nabi khawatirkan terbukti sekarang. Belum lama ada perempuan dinikahi. Berjalan berapa bulan baru sadar bahwa suaminya laki-laki abal-abal. Kemana aja kemarin. Ya, tahunya perempuan. Dan ternyata kondisi semacam ini ya diperparah lagi dengan adanya hak asasi manusia. Ya, seakan-akan orang jadi lesbian tuh hak buah. Orang jadi gay itu hak buah. Nggak ngerugiin elu katanya. Ya, seakan-akan itu yang diangkat bahwa mereka adalah manusia juga. Padahal kita yang manusia tulen nggak begitu. Ya, hewan juga nggak begitu. Hatta bangsa jin nggak ada yang begitu. Ini makhluk apa yang namanya? Ya. Nah, jadi kekhawatiran Rasulullah terbukti hari ini. Ya, ada di antara manusia melakukan perbuatan amalannya kaumnya Nabi Lut yang durhaka itu. Kemudian yang kedua, an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atar rajulu ar-rajula fahuma zaniyan. Kalau ada laki-laki mendatangi laki-laki lain, tanda kutip menyetubuhinya, maka si laki-laki dua ini dianggap dia berzina. Ya, wa idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatan. Kalau ada wanita menyetubuhi wanita yang lain, maka dia telah dianggap berzina. Perbuatan zina fahisyah, wasa'a sabila, perbuatan keji dan jalan yang buruk yang dipilih oleh seseorang. Maka kalau disamakan dengan zina, ya perbuatan itu laknat. Kalau laknat ada dosa, kalau dosa haram kita lakuin. Ya. Dalil yang ketiga, la'anallah al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallahi ta'ala. Allah melaknat wanita-wanita yang suka mentato. Dia punya profesi nato. Dan yang minta ditatoin. Dulu tuh yang nato perempuan. Era-era 80-an jagoan. Sekarang nggak cuma jagoan, ya. Bukan jagoan aja pada nato juga. Ya, kadang tatonya Ipin Upin, ya, tatonya centong nasi segala macam tuh. Ya, ini nato nih, laknat Allah. Termasuk mereka yang mencukur rambut wajah. Apa rambut wajah? Alis gitu itu, haram. Dan juga yang mengikir giginya untuk memperindah. Ya, giginya biar kayak kelinci gimana, kikir kanan, kikir kiri, sisain dua, kalau nyengir kayak kelinci katanya. Ya, itu indah, itu cakep kayaknya. Padahal itu termasuk hal yang dilarang, termasuk apa? Yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis tentang transgender. Kalau kita lahir sebagai laki-laki, takdir, musayyar. Kalau kita rubah kelamin kita, itu pilihan. Ya, kalau sudah memilih yang salah, ada adab, ada dosa di situ. Ya, kita lanjutkan ini. Ada 4 golongan kata Nabi, arba'atun yusbihuna fi qadabillah wa yumsuna fi sukhtillah. Pagi hari itu 4 orang ini, 4 golongan ini, paginya Allah marah, sorenya Allah murka. Siapa di antaranya? Al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Kalau ada laki-laki nyerupain perempuan, batasannya apa? Pakaiannya, cara bicaranya, ngondek-ngondeknya. Ya. Nah, ini kebiasaan itu termasuk bentuk tasyabuh, penyerupaan, ya, laki-laki nyerupai wanita. Hatta si laki-laki ini kerja di dunia entertain. Yang menuntut peran dia harus jadi perempuan misalnya. Haram juga hukumnya, nggak boleh. Ya, wal mutasyabbihati minan nisa birrijal. Ada perempuan nyerupai laki-laki. Walladzi ya'til bahimah. Ada orang yang nyetubuhi binatang peliharaannya. Ulama kalau ngadepin yang begini, binatangnya dibunuh, pelakunya dirajam sampai mati. Yang menyetubuhi binatang peliharaannya.
Walladzi ya'tir rijal, ada seorang laki-laki yang melakukan perbuatan al-liwat, homoseksual. Ya, ini 4 golongan ini mendapatkan laknat, paginya Allah marah, sorenya Allah murka. Amin ya Allah. Ya. Selanjutnya ada 7 golongan. Sab'atun yal'anuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Ada 7 orang dilaknat oleh Allah. Allah cuekin dia, enggak perhatiin dia tuh. Siapa diantaranya? Al-fa'il wal maf'ul bih, yakni al-liwat, pelaku dan objek ya perbuatan sodomi, al-liwat, homoseksual. Wa nakihul bahima, ada orang yang tubuhi binatang. Wa nakihul umma wa binataha, ada orang yang menyetubuhi ibu kandungnya, menyetubuhi anak perempuan kandungnya. Wa nakihu yadah, ya ada orang yang melakukan al-adah as-sirriyah. Apa itu? Kebiasaan yang sembunyi-sembunyi. Ya, orang punya hasrat seksual, ya tidak tersalurkan kecuali dia menyenangkan dengan tangannya sendiri. Ya, masturbasi. Ya, illa an yatubu, ya di antara 7 ada 4 disebutkan yang berhubungan dengan tema kita, kecuali mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini salah satu dalil dalam Al-Qur'an tentang kisah umat-umat terdahulu. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya Nabi Lut yang durhaka itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amruna, maka ketika keputusan kami datang, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'aliyaha hijaratan min sijil mandud. Bagaimana kemudian kami menjungkir balikkan negerinya kaum Nabi Lut alaihissalam. Bahkan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Dan hebatnya azab Allah ini musawwamatan inda rabbik, di mana tanah-tanah yang terbakar ini udah ada namanya tuh. Makanya Nabi Lut ketika disuruh meninggalkan negerinya, jangan nengok ke belakang, betapa mengerikannya. Tidak ada satupun orang yang bisa selamat ya di tempatnya negerinya kaum Nabi Lut itu. Ya, dikejar sama itu batu, namanya udah dicatat, ada takdirnya. Sebagaimana kita ingat peristiwa Raja Abraha ya, dengan pasukannya nyerang Ka'bah itu, burung ababil diutus mau membawa batuan neraka, musawwamatan inda rabbik, dicatat juga tuh batu. Dikejar sama itu batu, mana ini orangnya, mana orang? Kira-kira begitu, kayak orang dapat rezeki. Ya, duduknya dia aja rezeki nyamperin. Ya, maju kanan ada rezeki, mundur 1 langkah rezekinya, seperti itulah azab itu. Ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dikejar sama itu batu, hancur sudah. Ya, maka adanya dalil ini adalah qarinah, satu indikator bahwa LGBT itu hukumnya haram. Sehingga kalau ada orang merasa saya seorang gay, seorang lesbi, ya biseksual, transgender, itu ternyata bukan takdir tapi pilihan. Yang namanya takdir disebutkan tadi tuh, laki perempuan, kecenderungannya apa? Ya kita penyuka lawan jenis kita. Ya, tapi kalau terjadi anti mainstream, keadaan orang ini tidak biasa sebagaimana keumuman, ya itu pilihan. Kenapa? Adanya dalil yang mengharamkannya. Dia pilih yang haram, disitulah azab Allah ditimpakan atas mereka yang memilih jalan yang salah itu. Ya. Nah, apa sih yang disebut dengan lesbian ini? Saya menukil qaulnya Ibnu Qudamah Al-Hambali di dalam kitab Al-Mughni, disebutkan wa in tadalakat imra'atan fahuma zaniyatan mal'unatan. Kalau ada 2 wanita saling bergesek-gesek, nah gesek-geseknya apa? Kemaluannya digesek-gesekin. Ya, maka 2 orang ini wanita dianggap telah melakukan perzinahan yang terlaknat di sisi Allah. Lima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana ada riwayat Rasulullah bersabda, idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatan. Kalau ada wanita menyetubuhi wanita yang lain, maka dia termasuk perbuatan zina. Ya. Nah, yang jadi masalah begini. Kan kalau ada orang berzina laki perempuan, ada namanya ilaj. Ilaj ini apa? Masuknya khitan laki kepada khitan perempuan yang bukan bininya. Hatta termasuk perbuatan homoseksual. Ya, yang namanya sodomi itu. Ada kemaluan pasangan satu orang
yang kemudian dia memasukkan kepada pasangan yang lain. Tapi kalau lesbian kan nggak ada apa yang mau dimasukin gitu ya. Dua-duanya tumpul gitu kira-kira. Ini gimana nih urusannya kalau nggak ada ilajnya? Tapi ulama sampaikan wala hadda alaihima li'annahu la yatadammanu ilaj. Tidak ada batasan dalam hal ini pada kedua wanita yang melakukan perbuatan lesbi walaupun tidak adanya ilaj. Ya, dia disamakan fa asbaha al-mubasyarah dunal farj. Sekalipun nggak ada ya farj yang harus dimasukkan kepada pasangan yang lain. Wa alaihima at-ta'zir li'annahu zinan la hadda fih. Sekalipun begitu tetap ditakzir, ada hukumannya ya, karena disamakan dengan perbuatan zina. Yang nggak ada batasan tuh antara homoseksual dengan lesbi sama dengan perbuatan zina ya. Nah, Imam Al-Alusi beliau mengatakan apa? Wa ulhiqa biha as-sihaq wa bada aidan fi qaumi Lutin. Perbuatan lesbi termasuk kategori liwat yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut yang durhaka itu. Fakanatil mar'ah ya'til mar'ah, di mana seorang wanita menyetubuhi wanita yang lain. Jadi sama-sama zina. Ya. Nah, sehingga dengan adanya dalil tadi, kita ini kaum muslimin sedunia ya berijma sepakat bahwa perbuatan liwat, homoseksual, lesbian, ya biseksual, transgender hukumnya haram. Kalau dilakukan bagaimana secara fikih? Ya, ulama Al-Malikiyah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah mewajibkan pelaku liwat sama dihukum kayak perbuatan zina. Ya, disamakan karena dia Rasulullah sudah sampaikan fahuma zaniatan. Ya, fahuma zanian kalau yang laki-laki. Ya, dengan hadis zina. Cuma bedanya apa? Ulama Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah tidak membedakan apakah dia bujangan atau pajangan. Ya, bujangan atau dia ini termasuk orang yang sudah pernah menikah. Ya, ada muhsan, ghairu muhsan namanya. Kalau dia melakukan perbuatan al-liwat, dirajam sampai mati. Yang ngerajam siapa? Bukan kita. Kalau kita nemuin orang melakukan perbuatan homoseksual, kita merajam dia sampai mati, ngerampas kewenangan qadhi. Kita membunuh orang, nggak boleh. Ya, serahkan kepada qadhi hakim di dalam mahkamah syariah. Kita nggak tahu nih apakah di Indonesia ini sudah ada ya hukum itu bisa diterapkan. Ya. Nah, di mana alasan ulama Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan itu kudu dirajam sampai mati, dasarnya apa? Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, man wajadtumuhu, barang siapa yang mendapati orang ya'malu amala qaumi Lutin, dia mengerjakan perbuatan kaumnya Nabi Lut yang durhaka. Yang disebut dengan wajadtumuhu, sebagaimana antum nuduh orang zina. Syaratnya ketat. Karena nuduh orang zina nggak sembarangan, keji itu tuduhan. Ya, pertama apa? Ada 4 orang laki-laki yang sudah baligh. Ya, dia adil. Ya, kemudian cara melihatnya bagaimana? Dia melihat dengan mata telanjang, yang telanjang matanya. Jadi yang ngintip matanya, yang telanjang. Nggak pakai kacamata, nggak pakai alat bantu. Ya, karena video itu di dalam tuduhan orang melakukan zina nggak bisa jadi alat bukti kecuali dia berikrar, iya saya berzina, ya ini buktinya ada videonya pas. Tapi kalau menuduh zina dengan alat bukti rekam handphone nggak bisa. Itu saking ketatnya itu. Dan cara melihatnya bagaimana? Nggak bisa gantian. Ya, orang ngintip yang pertama bilang, oh iya bang, bener bang. Ya, itu bola ibarat ditendang masuk gawang, jebol gawangnya bang. Ya, orang kedua nggak sabar, gantian dong. Gue juga mau lihat itunya. Pas diintip, ternyata baru colek-colekan doang. Ah, bohong lu dasar ini. Yang begini nggak bisa dia jadi saksi. Yang nggak bisa ngintip orang berzina, gantian nggak bisa. Kecuali apa? Dia ngelongok bareng-bareng. Kalau ngelongok, lubangnya kecil, gede. Dan yang dilihat apa? Ya, peristiwa masuknya khitan laki, ketemu khitan wanita, itu zina hakiki namanya. Kalau baru rejang-rejangan, banting-bantingan doang, mah bukan. Ya, dia nggak kena tuh. Tapi tetap dianggap zina, tapi zina majazi ini. Zina majazi itu apa? Zina tangan, zina mata, zina lisan, ya, zina kaki, gitu ya.
Tapi kalau mau menuduh orang berzina itu harus dilihat ya peristiwanya itu. Nah, termasuk kita melihat orang melakukan al-liwat. Antum nggak bisa nuduh itu orang si fulan, lihat aja bang, gayanya kayak perempuan, ya ngondek-ngondeknya mirip dah. Itu makanya homo tuh, pelaku liwat, nggak bisa. Kecuali antum melihatnya dengan saksi tadi ya, dengan ketetapan ketika ada orang menuduh zina kepada orang lain. Apa kata Nabi? Faktulul fa'ila wal maf'ula bih. Maka bunuh orang yang jadi pelakunya dan objeknya. Yang membunuh siapa? Hukum rajam ini pengadilan, bukan antum. Ya, bukan kita nih. Temuannya laporin, ya, dilaporkan kepada penguasa, ya, ada qadhi, ada hakim di situ. Ya. Nah, ini apa yang disampaikan oleh ulama Maliki, ulama Al-Hanabilah mengacu kepada dalil ini. Ya, tidak dibedakan secara umum. Tapi ulama Asy-Syafi'iyah, karena ini dihukumi sama pelaku zina, yang bujangan digebuk 100 kali, yang sudah menikah diapain? Dirajam sampai mati. Perbedaannya hanya itu saja. Ada satu ijtihad seorang ulama daripada kalangan sahabat, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, cara menghukumi orang pelaku liwat bagaimana? Dia dicari bangunan yang paling tinggi dulu. Di daerah kita yang paling tinggi bangunan yang mana ini? Migas sama sebelah Monas udah kalah sekarang. Ya, dulu orang nggak boleh bangun melebihi Monas, sekarang udah bodo amat udah. Ya, kira-kira yang mana di sini? Nah, di mana tuh? Yang Batu Baru tuh namanya? Ya, itu paling tinggi misalnya di situ ya. Diajak suruh ke atas dulu. Habis nyampe di atas diapain? Dijorokin. Ya, dijorokin sampai dilemparin sama batu. Alasannya apa? Ini kias bagaimana Allah mengazab kaumnya Nabi Lut. Ya, ini ilustrasi aja nih. Dibawa ke bangunan paling tinggi, ya sampai di atas itu dijorokin udah. Ya, dilemparin pakai batu, ya. Ya, mati lah dia. Ya, ini hasil vonis daripada pengadilan, ya, hakim yang memvonisnya. Nah, sekarang itu pelaku liwat, homoseksual. Lesbian tuh sama enggak? Karena enggak ada ilaj, gitu kan? Kalau homoseksual masih ada ilajnya. Tapi kalau lesbian ada tak ilajnya? Ya, coba kita lihat. Saya menukil apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Di dalam kitabnya disebutkan apa? Walakin la yajibul had bidzalika li adamil ilaj. Akan tetapi tidaklah wajib bagi pelaku lesbian hukuman bunuh karena enggak adanya ilaj. Dia enggak dibunuh, tapi ditakzir. Dihukum oleh hakim, ya terserah hakim mau hukumnya apa. Digebukin juga boleh. Tapi enggak boleh dibunuh. Ya, digebukin tapi enggak boleh di penjara juga bisa. Ya, ini bedanya nih. Kenapa? Karena dia dihukumi sekalipun tidak adanya ilaj sama dengan zina umum ya, ada zina mata, zina tangan, zina lisan, ya, zina kaki, sama seperti orang pacaran di taman, ya, taman kodok, ya, di taman kodok dia pacaran, itu bukan berarti dia nggak berzina, dia zina umum, bukan didiamin sama pemerintah, dia kalau ditangkap ditakzir, ya, sekalipun dia tidak melakukan zina hakiki, sebagaimana maksudnya khitan laki kepada khitan wanita bukan bini. Ya, tetap ditakzir. Nah, ini perbuatan lesbi juga mendapatkan takzir daripada hakim setempat gitu ya. Nah, kemudian ada fenomena nih. Dianggap zina mata kalau antum melihat bini tetangga dengan syahwat. Ya, bahkan ada seorang pemuda amrot namanya. Pemuda amrot tuh nggak punya jambang, nggak punya kumis, nggak punya jenggot. Saat Budi ada nggak jenggotin? Jenggotnya kagak ada. Ya. Kalau mandang dia tuh, yang namanya laki-laki metroseksual kan, dandan kayak perempuan, datang ke salon, pedikur, manikur, kadang kala wajahnya di facial ya, dicuci biar rapi gitu, ya sampai mulus kulitnya mengalahkan kulit perempuan. Kalau kita lihat dia nih, ya ada syahwat gitu bangkit, ada nggak begitu tuh? Maka zina mata. Termasuk kalangan ulama al-Malikiyah, hal yang membatalkan wudhu seseorang itu dengan syahwat. Logikanya apa? Ada orang modelnya begitu tuh, laki-laki amrot, muda amrot itu. Ya, antum sudah wudhu, salaman sama dia nih, ser-sernya muncul.
Iya nggak? Mudah-mudahan di sini nggak ada begitu tuh. Ya, ser-sernya muncul. Logikanya apa? Kalau syahwat naik, biasanya di kemaluan knalpot kita bagian depan itu suka keluar cairan. Cairan apa itu biasanya? Mazi namanya. Mazi itu najis. Ya, berarti kalau najisnya keluar, wudunya batal nggak? Batal. Ya, sampai kemudian seorang ulama Hasan ibn Zakwan, beliau melarang begini. La tujalisu auladal aghniya. Ente jangan kongko bareng sama anak-anaknya orang kaya. Kenapa? Wajah mereka kayak perawan. Wajah mereka kayak perempuan. Ya, kalau ngumpul sama dia, jalan sama dia, fitnahnya lebih dahsyat ketimbang antum jalan sama perempuan yang bukan bini antum itu. Ya, saya coba buka YouTube, ada akunnya Kang Alman. Dia ngeliput untuk jamaah haji kita. Dia bilang apa? Bapak Ibu jamaah haji Indonesia, ingat ya, taksi di Arab Saudi itu beda sama taksi kita. Kalau taksi kita pesan udah nggak ada orang lain lagi yang naik kecuali kita. Tapi kalau taksi di sana kayak angkot, antum naik taksi, nanti ada yang berhentiin lagi, ya berhenti juga di taksi. Masuk ke orang lain ke situ. Ya kebetulan Kang Alman ini punya kawan. Kawannya itu mukanya kayak perempuan. Ya, itu pernah dia punya pengalaman duduk di samping supir, si supir tangannya gerayangan. Nah, ini bahaya. Ya, makanya di sono mesti punya jambang, mesti punya jenggot, mesti punya kumis. Ya, yang mulus-mulus repot juga urusannya. Ya enggak? Nah, ini sampai kemudian peristiwa terjadi ya. Ja'a rajulun ilal Imam Ahmad rahimahullah wa ma'ahu sabiyyun hasan. Datang seorang laki-laki menghadap Imam Ahmad bin Hanbal, dia bawa anak muda cantik, bukan cuma ganteng. Faqala Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Mahadzanik, urusan hubungan antum sama dia apa?" Si laki-laki menjawab, "Ibnu ukhti ya Imam. Ini adalah anak saudara perempuan saya." Berarti siapanya itu? Keponakannya. Apa kata Imam Ahmad? La taji'u bih ilaina marratan ukhra. Kalau bisa tuh anak jangan dibawa-bawa kapan-kapan kalau kemari. Ya, wala tamshi ma'ah fi tariq. Jangan antum jalan sama dia di tempat yang orang tuh rame. Alasannya apa? Li'alla yadhunnu bik. Nanti orang akan menyangka kepada dirimu man la ya'rifuh, yang enggak kenal kamu, wala ya'rifuh, enggak kenal itu anak, su'an, dengan pandangan yang jelek-jelek. Makanya kalau mukanya muka pemuda amrot, ya, kita kebetulan berumroh ke sono, orang Arab asli itu jangan main gandeng-gandeng pundaknya aja, so akrab. Itu ngajakin perang itu. Ya, ngajakin perang dia itu. Ya, kenapa? Karena dia nggak mau difitnah itu. Ya, dengan kondisi si wajah yang mirip-mirip perempuan itu. Ya, ini apa namanya fenomena terjadi. Nah, sekarang masalahnya begini. Ada anak aman-aman aja, pas dewasa menyimpang perilaku seksualnya. Bukan tidak mungkin itu karena tarbiyah orang tua pada saat itu anak ada di rumah, ya tidak memberikan pendidikan seks sesuai dengan syariat. Bagaimana pendidikan seks ini betapa pentingnya supaya nggak mengubah perilaku mereka di kemudian hari. Pertama, nanamkan rasa malu. Anak kita kecil masih ngompol. Ya, kita jangan main serosotinnya itu celana di depan orang. Anak nggak punya rasa malu entar. Ya, jangan yang ganti celana anak kita perempuan, bapak yang suruh ganti, jangan. Ya, biar dia menjaga kehormatan dia. Termasuk apa? Jangan membiasakan mandi bareng sama anak tetangga. Kadang main ke rumah gitu, oh dia sekalian mandiin aja dah. Ya, biar kita buru-buru berangkat di waktu terlambat misalnya gitu ya. Laki perempuan suruh mandi di situ, anak kita masih kecil. Akhirnya apa? Rasa malunya tidak akan muncul. Termasuk orang tua, pulang kerja antum jangan sampai itu buka pakaian, auratnya kelihatan di depan anak sekalipun itu mahram kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Orang beriman laki, orang beriman perempuan, tundukkan pandangan, jaga kehormatan kemaluannya. Pertanyaan sekarang, kalau bapak meninggal, boleh nggak anak perempuannya mandiin dia? Boleh nggak? Mandiin jenazahnya boleh nggak? Kagak boleh, Pak. Kenapa? Larangan semasa masih hidup berlaku ketika dia meninggal dunia. Memang antum boleh lihat-lihatin aurat kepada anak. Sama seperti saudara kandung. Saudara kandung antum perempuan tuh sudah besar dia. Meninggal dunia. Antum yang laki-laki saudaranya boleh nggak mandiin? Ya kagak boleh. Makanya kan ada pertanyaan kemarin itu. Kalau ada orang melakukan transgender.
dari laki jadi perempuan. Meninggal nih, yang mandiin siapa? Iya kan? Apa antum berebut? Penasaran? Ya, kira-kira gimana tuh? Apakah dia tetap jadi laki-laki atau perempuan? Ayo, kondisi itu mengubah nggak status dia? Enggak. Dan untuk menghindarkan fitnah, ya kerabatnya yang mandiin. Yang laki-laki maksudnya. Ya kenapa? Orang yang mandiin jenazah itu harus amanah. Nggak boleh ceritakan aib pada diri si mayit. Ntar kalau antum yang mandiin cerita, oh iya bener, ya bentuknya begini, ya nggak boleh tuh. Jangankan bicara itunya tuh aibnya. Ada orang kena penyakit diabetes yang tiba-tiba kakinya geroak, antum mandiin nih, jangan diceritain. Udah belatungnya bang, ya udah busuk, udah bau, jangan. Ya jaga aib si mayit ini. Ya, nah jadi bagaimana tanamkan rasa malu anak? Dimulai dari rumah kita. Ya, kemudian yang berikutnya apa? Pilihkan pakaian yang sesuai. Saya nggak ngelarang kalau antum punya obsesi pengen punya anak laki, tapi jangan lebay. Ya, anak pertama perempuan, pengen laki bikin lagi perempuan lagi. Yang ketiga bikin lagi perempuan lagi, sampai yang keempat perempuan didandanin ala laki-laki. Itu anak bondol rambutnya. Ya, main bola seneng, main gunduk di doyan, ya main layangan di genteng gitu, naik di sono. Ya, nah ini jangan sampai begitu. Anak perempuan, laki-laki, berpakaianlah sebagaimana kita berikan itu anak laki atau perempuan. Ada yang nama istilah apa? Takhannus. Bedanya dengan khunsa apa, Pak? Ada khunsa, ada takhannus. Itu bedanya apa? Tahu nggak bedanya? Kalau khunsa takdir bukan? Khunsa takdir bukan? Takdir, anak lahir kelaminnya 2. Kayak peristiwa atlet voli itu ya. Kalau saya nggak salah tuh ngikutin perkembangannya, beliau tuh ya khunsa, ya cuma kecenderungannya laki-laki, cuma orang tua menganggapnya dia perempuan, dia mau ngomong bingung, ya. Tapi sekarang nih luar biasa gerakan LGBT, ada tambahan LGBTQ namanya. Buat antum yang masih ragu-ragu apakah laki dan perempuan, dia menyediakan kolom konsultasi sama dia. Sehingga nanti dijelaskan, udah ada antum jadi perempuan aja gitu. Jadi LGBTQ namanya. Ya ini luar biasa. Nah jadi laknat Rasulullah bagi mereka yang menyerupai. Laki nyerupain perempuan, perempuan nyerupai laki-laki. Itu ternyata banyak orang tua yang ya cuek aja gitu. Anaknya pengen laki-laki, dia perempuan semuanya. Izin mau kawin lagi, bini tua gak ngizinin. Emang abang punya kepastian bini kedua ntar lahirnya laki-laki? Ya, udah ada anak udah 4 katanya. Yang bontot jadi korban. Ya perempuan tapi dandanin ala laki-laki. Padahal ini perbuatan yang bisa mengundang laknat Allah dan Rasulnya. Ya dari kecil udah begitu. Nanti udah dewasa susah mengubah perilakunya nanti. Ya. Nah selanjutnya Rasulullah perintahkan pisahkan tempat tidur mereka. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Ya, orang tua kalau punya anak sudah usia 7 sampai 10 tahun, ya ada 2 pendapat ya, usia mumayyiz 7 tahun atau 10 tahun, dipisahkan tempat tidurnya dari orang tuanya. Ada anak laki dan anak perempuan, pisahkan kamarnya. Hatta anak laki-laki antum ada 2 orang, nggak boleh satu tempat tidur. Ya, dua-duanya anak kita perempuan, nggak boleh satu tempat tidur. Ya, bayangkan tuh rumah yang masih ngontrak, ukurannya 4L, ya kemana-mana lo lagi tuh tempat gitu, ya tidur juga, masak di situ juga, ya artinya apa? Bingung kan? Bagaimana memisahkan kamar-kamarnya? Dan ini ulama sampaikan begini, yahrumu 'alal rajuli an yudaji ar-rajula, diharamkan seorang laki-laki berbagi kasur sama laki-laki lain. Hatta itu saudaranya. Ya, tapi nanti ada batasan yang diharapkan dan bagaimana. Wa kadza, begitu juga yahrumu 'alal mar'ah an tudaji al-mar'ah fi firashin wahidin. Wanita sama wanita enggak boleh berbagi kasur. Ya, wa in kana kullu wahidin minhuma fi janibil firas. Ya, walaupun itu wanita tidur di satu kasur tapi sisinya berbeda. Satu ke sono, satu lagi ke sono gitu. Walaupun itu. Artinya apalagi sampai satu selimut. Ya, wa qayyada an-Nawawi, ya, Imam Nawawi kemudian membatasi, ada pembatasan.
Yang namanya at-tahrim, keharaman terkait dengan masalah ini, beliau menulis di dalam kitab syarahnya Imam Muslim, ada syarat, Pak. Bima idza kana ariyain. Kalau itu orang telanjang. Anak antum kuliah di Jogja, biar neken biaya, ajak temennya. Kan patungan tuh. Temannya sama-sama perempuan. Tidur satu kasur tuh. Enggak telanjang penuh, gitu, enggak telanjang bulat. Hanya separuh telanjang. Dia masih pakai CD, masih pakai bra. Mungkin ngerasa nggak ada AC-nya di kos-kosan gerah. Tidur di satu ranjang itu haram, hukumnya nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Hukumnya haram. Kalau ada anak perempuan 2 satu kamar boleh nggak? Boleh, tapi tempat tidurnya dipisah. Ruangannya sempit, Ustadz. Nah, cari ruangan tempat tidur yang atas bawah itu. Ya, dipisahkan. Karena ini Rasulullah sampaikan bisa mengubah perilaku orang nanti. Ya, padahal memperlihatkan aurat kepada sesama jenis saja itu ada yang menghukumi ya makruh tahriman. Kemakruhannya mendekati keharaman. Laki-laki gitu. Itu nggak boleh. Apalagi sama lawan jenis. Ya. Nah, ini terjadi nih. Ada riwayat juga mengatakan begini. Wa idza balagha as-sabi was-sabiyah. Kalau ada anak laki perempuan telah mencapai usia 10 tahun, wajib at-tafriq bainihi wa baina ummihi wa abihi wa ukhtihi wa akhi fil madaji. Maka ada kewajiban memisahkan tempat tidur mereka antara itu anak dengan orang tua, antara saudara perempuannya atau saudara laki-lakinya enggak satu kasur. Nah, ini perintah agama. Ya, saya mendoakanlah semua kita yang tempatnya masih empet-empetan, ukurannya 4L. Ya, semoga Allah berikan rumah yang luas, yang nyaman, kamarnya banyak insya Allah. Ya, walaupun bini baru berani 1 doang. Ya, yang penting kamarnya persiapan. Ya. Nah, kemudian buat aturan masuki kamar orang tua. Ini dikit lagi nih, Pak. Anak bagaimana punya adab supaya dia tidak melihat apa yang orang tua lakuin. Kapan waktunya? Surat An-Nur ayat 58 ini. Min qabli salatil fajr. Pada saat waktu sebelum sholat subuh. Kita tidur itu nggak tahu, nggak sadar kita ngapain semalam. Ada anak masuk, wah kita nggak berpakaian. Ya, melihat pemandangan yang nggak layak dipandang. Nggak boleh. Dia kudu ketok pintu dulu. Wahina tad'una thiyabakum minadh dhahira, termasuk antum pulang siang-siang menanggalkan pakaian. Di kamar kita tidur siang, anak kudu itu. Ya, termasuk juga yang ketiga wa min ba'di sholatil isya, ada waktu setelah sholat isya. Habis antum makan, suami istri masuk kamar, sunnahnya apa? Sedikit bicara, banyak berbuat. Nah, ini yang sunnah. Jangan banyak ngomong di kamar, berantem bisa, Pak. Ya, kita ghibah tetangga, ghibah saudara, capek. Setan teman. Ya, jadi yang namanya masuk kamar suami istri, sedikit bicara, banyak berbuat. Nah, kalau anak main selonong boy aja, kegiat kita mana? Bapak, mama ngapain? Ya, kegiat, makanya dia kudu izin, tanamkan adab itu. Ya. Nah, yang terakhir, jangan biarkan anak perempuanmu bermain berduaan dengan teman laki-laki tetangganya. Walaupun masih kecil, ya, ibu-ibu datang tuh ke rumah tetangga, dia ngerumpi, dia riba, dia senang ngegosip, dia lupa anaknya main berduaan. Ya, kata yang laki, yuk kita main bapak-bapakan sama emak-emakan. Caranya gimana? Aku lihat bapak begini, sama emak, dipraktekin, bisa kejadian. Ya, kita khawatir, itu mengubah perilaku mereka. Padahal Nabi sudah sampaikan apa? La yakhluwanna rajulun bi imra'ah. Jangan sampai itu laki-laki berkholwat, berdua-duaan dengan wanita seorang saja. Jadi berduaan, yang ketiga adalah asyaitan. Ya, itu barangkali hal yang mudah-mudahan menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita sekalian, ya, untuk mengubah, menyelamatkan anak-anak kita supaya mereka tidak memiliki perilaku yang tidak sesuai, ya, di masyarakat yang ini berbeda dengan kebanyakan orang. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan, baik yang di masjid maupun yang ada di alam gaib. Ada berapa orang yang bisa gabung? Silakan. Ya. Pemaparan sudah selesai. Kepada para jemaah yang mau menambahkan atau bertanya, baik yang online atau offline di masjid, kami persilakan terkait di beberapa takdir. Ada, silakan. Silakan.
Ada yang online, saya silakan untuk bertanya langsung. Silakan, Bapak. Ya, silakan. Silakan, Bang. Waalaikumsalam. Mau tanya, Ustaz, kalau kita misalnya diberikan amanah ya sebagai pemimpin gitu, bagaimana kita menyikapi kaum LGBT gitu kan secara khusus, atau secara umum kan LGBT itu masuk dalam kategori kemungkaran ya. Kalau kita melihat nih ya, kita sebagai pemimpin melihat kemungkaran di depan kita bukan yang haram, itu bagaimana sikap kita gitu? Ya. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau antum melihat kemungkaran, cegah dengan kekuasaan. Ya, pertama, fase dakwah dengan kekuatan. Orang yang Allah berikan kekuasaan, punya kekuatan, punya tentara banyak, punya polisi banyak banget, ya, alutsistanya juga Masya Allah, maka dia dibebankan oleh Allah untuk menjalankan hukum Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk adalah bagaimana membentengi masyarakatnya dari perbuatan teror sesungguhnya. Ya, LGBT itu gay, lesbian, itu terorisme, Pak. Ya, teroris sesungguhnya akan menghilangkan regenerasi manusia di masa datang. Antum bisa bayangkan, nggak usah dibom, ya, nggak usah dirusak tuh kehidupan masyarakat. Jadi homo, jadi lesbian aja, hancur manusia satu kampung itu, nggak akan ada lagi. Ya, nah dalam kondisi semacam ini, seorang yang antum bilang tadi dia punya kekuatan, punya kekuasaan, nggak bisa cuma dakwah lewat lisan, lewat kekuasaannya dulu. Kalau kagak mampu, kata Nabi, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau kagak sanggup, pakai lisan. Buat undang-undang yang menghukumi mereka supaya jerak. Kan kalau mereka tobat aman nih. Yang jadi masalah kalau mereka nggak bertobat. Nah, ini pengalaman saja. Ada satu perusahaan minyak, saya sebutin. Bos yang paling tinggi di perusahaan minyak itu, swasta nih, afwan ya, itu ternyata membiarkan karyawannya, lu mau jadi homo ke, mau jadi lesbi ke, terserah. Yang penting lu kerja benar. Ternyata mendukung perbuatan itu. Nah, sehingga ketika terjadi acara family gathering, orang-orang bawa bini, bawa anak, dia bawa pacarnya. Laki bawa pacar laki, dikenalin ke bosnya, bos. Dengan bangga dia mengatakan, ini pacar saya. Yang perempuan gitu juga, oh bos ini pacar saya. Biasa saja. Nah, yang galau, yang nggak begitu. Saya gimana Ustaz, dia kerja di tempat itu, apakah harus keluar atau tidak? Bagaimana hukum pekerjaannya? Hukum pekerjaannya mubah. Halal boleh. Tapi ketika antum bergelut dengan lingkungan, ibarat gurame ada di kolam lele, ya nggak pas, ya kan? Kalah dia sama lele, patilnya banyak. Nah, sehingga kekuatan si gurame ini mampu nggak mendakwahi sekawanan lele itu? Kalau nggak sanggup, ya udah resign aja deh. Kenapa? Karena penyakit ini menular. Laki bini berantem, istrinya ini karyawan di perusahaan itu, Bang. Dia curhat sama teman perempuannya yang lesbian. Sekarang jadi lesbian. Ya, makanya ada LGBTQ. Ya, mereka mewadahi orang-orang yang sakit hati, trauma, ya, misalnya ditinggal sama kacauannya, kesel melaki, udah mau perempuan aja dah, lebih setia ketimbang laki-laki katanya. Ya, lagi nggak ada bekasnya ini, katanya begitu kan. Nah, itu ada mereka membuat wadah itu. Pada akhirnya orang memilih mengikuti jejak itu. Dan ini penyakit luar biasa, penyakit kejiwaan. Ya, nah pertama itu, kalau nggak pakai kekuatan, kenapa? Karena hukum itu sifatnya memaksa. Antum muslim, sholat, dikasih kebebasan nggak sebenarnya? Kagak, dipaksa buat sholat. Ya, kalau la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, itu buat orang di luar kita. Urusan dia biarin aja, udah dijamin masuk neraka. Kita ngajarin apa juga. Ya, karena berbeda agamanya kan. Tapi kalau bicara tentang hukum, yang terkait masalah ibadah misalnya, sifatnya memaksa. Dan si pemimpin ini harus membuat hukum yang sifatnya memaksa, punya kekuatan.
Kalau nggak bisa, diplomasi. Ya, bagaimana caranya? Kenapa ada negara yang sistem demokrasinya mapan itu memberikan tunjangan, Pak, kepada orang tua yang anaknya gay kalau dia menerima keadaan anaknya. Kan kaget dong orang tua, sok ya. Anakku kenapa jadi begini? Ya dulu doyan ngaji, ya doyan apalah pelajaran agama juga bagus, tapi udah gede kenapa berubah? Nah, ketika si gay ini anaknya diterima di keluarga itu, pemerintah memberikan stimulus, ya adanya tunjangan, ya itu di satu negeri yang ngerasa demokrasinya sudah mapan, ya, dan mengacunya kepada apa? Peraturan hukum hak asasi manusia. Bahaya. Pakai lisan udah dicoba nggak bisa juga, kita doain aja dah. Kita doain ini. Nanti kan materi bisa dikopi, udah saya kasih Ustaz Budi itu. Ini peluru buat kita untuk mendakwahinya dengan cara yang hasan. Caranya baik-baik dah. Kasih tahu bagaimana kedudukan ya LGBT itu, ya biar mereka paham. Itu Bang ya. Jadi fase dakwah itu punya makom, tergantung makom di mana antum berdiri di situ. Ya, apakah punya kekuatan, ya atau enggak, setelah dicoba nggak bisa turun ke bawah dengan lisan, masih nggak sanggup juga, doain aja biar pada sadar, ya biar pada kembali ke jalan yang benar kira-kira. Itu Bang ya. Ada lagi? Ada yang lain? Ada tahu mungkin? Kalau politik. Silakan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi kan saya menjelaskannya terkait dengan rumah. Di rumah bagaimana ya? Bagaimana kalau orang yang sudah melakukan itu? Maksudnya kan tadi ada ketahuan. Bentuknya kita ini sebagai orang yang mengatakan seperti apa? Apakah dibawa ke psikiater? Yang kedua adalah terkait dengan, saya pernah mendengar ya, ada orang yang tidak punya hubungan seksual. Jadi dia itu menikah ya. Karena kan kalau laki-laki biasanya ada tuntutan sosial ya. Iya. Kemudian dia menikah, terus dia ketika menikah, kemudian pokoknya di dalam pernikahan itu nggak ada hubungan lah, karena mungkin nggak ada hasrat atau dia hasratnya dengan yang lain pada saat Anda bercerai. Itu pertanyaan saya terkait dengan perlakuan terhadap orang-orang yang tidak punya hasrat itu seperti apa ya? Islam, apakah ada misalnya zaman dahulu ada orang yang memang seperti itu gitu ya, nggak punya kemampuan gitu ya, itu hukumnya dia menikah seperti apa, atau kita itu harus bagaimana sih? Iya. Baik, ada orang yang terlanjur melakukan itu dan keinginan tobatnya datang dari diri dia sendiri, ya. Bagaimana caranya? Ya pertama memang dia kudu tobat pada Allah. Yang kedua, ulama memberikan arahan untuk, karena ini perbuatan termasuk minal kabair, dia sholat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihijrah dari tempat yang memungkinkan penyakitnya kambuh lagi. Jangan putusin kontak-kontak teman-temannya yang seirama, satu frekuensi sama dia, supaya nggak timbul lagi hasrat itu. Dan yang ketiga, ini cara diruqyah. Ya, kalau ruqyah satu ustadz belum mempan juga, panggil aja para penghafal Quran 30, ya, masing-masing penghafal Quran 1 juz suruh baca, ya gantian, bukan semuanya baca, gantian, dan itu memang memakan waktu. Dan ini usaha pertobatan dia, insya Allah. Kenapa? Karena setan itu membangkitkan angan-angan, Pak. Ya, akan menyalah-nyalahkan Allah, merasa bahwa dia begini karena Allah. Padahal kan sudah jelas tadi nggak ada. Allah mencelakakan hambanya, ya setelah petunjuk itu datang dia milih. Kan nggak mungkin Allah mencelakakan kecuali memang ada petunjuk dan dia memilih untuk itu. Ya, nah kemudian berangkatnya dari mana? Dari keinginan dia. Ya, apakah harus ke psikiater, itu juga cara ya. Tapi pengobatan secara ilahiyah, ya dengan ruqyah itu kita mohon pada Allah, minimal menghilangkan bisikan-bisikan asyaiton. Ya, minimal dia jaga wudunya setelah di ruqyah, ada amalan yang bisa dilakuin. Contohnya apa? Jaga wudunya. Orang kalau menjaga wudu dengan baik, bersentuhan sama wanita aja dia kagak mau. Ya, istilahnya seperti itu. Ya. Nah yang kedua,
Ini bicaranya ada dia mampu tapi nggak bangkit syahwatnya. Maksudnya penyakitnya nggak ada. Tapi faktor psikologis dia tuh nggak ada hasrat gitu ya. Yang kedua, hasratnya ada, cuma tenaga kurang. Ya kan? Iya kan? Benar nggak? Nafsunya doang gede. Ya, nafsu gede, tenaga kurang, ngos-ngosan. Sehingga nggak terjadi itu. Hasratnya luar biasa tapi nggak mampu. Nah ini yang antum tanya yang mana? Yang dia punya kemampuan tapi hasratnya nggak punya kemampuan. Bagaimana caranya? Ya, ada di zaman Rasulullah ya kalau kita melihat ini kan penyakit ya. Kalau tadi bicara kemampuan ya, ada orang yang secara lahir ya masing-masing punya kemampuan hasrat seksual. Anggaplah awalnya Allah kasih dia sempurna. Tapi mungkin karena faktor makanan, karena faktor kebiasaan-kebiasaan yang dilakuin, ya mohon maaf, menyalurkan hasrat dengan wanaki huyadah, menyenangkan diri sendiri dengan tangannya sendiri, sehingga dia lebih puas sendirian ketimbang sama yang itu kan bicara tentang traumatik ya, ada trauma di situ, atau faktor-faktor lain. Maka dalam hal ini harus ada pengobatan secara medis dulu, ya bukan ranah saya memang, tapi minimal kita bawa dia ke ahli kejiwaan, diobati dulu. Kenapa bisa begitu? Faktornya, penyebabnya dilihat. Jangan bicara cabang dulu. Kalau bicara cabang kan, lu kok begini? Nah itu namanya cabang gitu ya. Ah kenapa lu begini? Kan gitu. Berarti faktor sebabnya kita cari. Nah kemudian kalau ternyata sama perempuan kagak mau, sama laki didoyan, masalah. Berarti kan masalah nih, ada penyakit juga. Ya salah satunya tadi dia harus diruqyah. Karena salah satu strategi asyaitan menjerumuskan anak keturunan Adam, dia membangkit-bangkitkan angan-angan. Ya, lu perempuan kok bukan laki-laki, buktinya ada kata perempuan biasa-biasa aja. Sama laki ternyata malah syahwatnya ini, itu termasuk yang pedofil ya. Yang senangnya sama anak-anak. Ada yang dia nggak nikah-nikah, tapi senangnya sama anak-anak. Kalau ada anak-anak dia senang gaul, dipangku, ternyata dia punya kelainan. Ini juga kan namanya penyakit, harus diobati. Ya, ini perlu ada pengobatan. Nah, kalau seandainya ada orang yang dia punya hasrat tapi kagak mampu, boleh nggak nikah? Boleh nggak kira-kira nikah itu orang? Boleh, tapi kudu jujur. Kan pada saat khitbah mau ngelamar, biasanya utusan perempuan datang dong. Misalnya abang itu perempuan yang laki, coba ceritain tentang kapasitas dirimu kayak apa, supaya adikku yang perempuan nggak salah milih kamu sebagai suami. Diceritain lah, saya kerja di satu perusahaan, gaji sekian, oke. Saya juga rajin ibadahnya, iya. Ngajinya juga fasih dan lain sebagainya. Cuma satu yang saya nggak punya. Apa tenaga saya nggak punya. Ya, hasrat sih mau, tapi tenaga kurang. Kira-kira gimana? Nah ini orang yang mendapatkan cerita itu nggak boleh menceritakan kepada pihak lain, kecuali kepada calon istrinya. Nah calon istri juga nggak boleh ember kepada pihak lain. Nggak boleh ngomong sama yang lain-lain. Kalau dia ridho, ya udah deh nggak apa-apa deh. Saya ridho dengan keadaannya, insya Allah ada pengobatan. Ya, ada juga yang niatnya, ya nggak apa-apa deh begitu. Umurnya berapa ya? Udah 55, ya bentar lagi mati. Yang begitu jangan dijadiin modus tuh. Ya jangan jadi motivasi. Ya, atau karena kayanya biarin dah kaya dah. Ya, masih ada cara lain gitu ya. Yang begini enggak, tapi ketika dia ridho dengan keadaan suaminya, nggak ada masalah. Tapi kalau si suami kagak ngomong calon suaminya, tiba-tiba selesai akdun nikah, dia pesta semalam suntuk, walimatul urs ya, bahagia nih perempuan, kaya nih laki-laki. Malam pertama mau disiangin, tiba-tiba kecewa. Ya kenapa ya, tenaganya kagak ada. Ya maka dia merasa ditipu. Dia bisa menuntut cerai kepada pengadilan. Karena akan rusak keadaan si wanita ini. Ya, dia punya suami tapi enggak disiang-siangin. Ya, dicolek-colek kagak gitu ya. Nah, sehingga ini tergantung kepada ridhonya seorang istri kepada suami dalam keadaan penyakitan begitu. Tapi kalau dia nggak bisa bertahan, ya ini bisa jadi syarat juga. Bang, saya kagak tahan bang, udah sekian tahun bingung. Daripada saya berbuat yang enggak, ada saya mohon diceraikan saja. Yang suami bilang, jangan gitu dah lo, kawin lagi aja tapi anggap gue suami lu. Poliandri. Ya, poliandri atau poliandri. Ada satu bini, lakinya dua. Malah haram, nggak boleh. Ya, perceraian malah jadi wajib hukumnya. Yang tadinya apa? Halal, tapi dibenci gitu ya. Itu perceraian bisa jadi wajib hukumnya ketika kemudorotan bisa menyerang diri wanita.
faktornya tadi. Ya laki-laki harus legowo. Ya udah deh. Ya gue lepasin deh lo. Saya ceraiin kamu. Ya silakan. Ya kalau nggak dicerai-ceraiin, ini wanita bertahannya sampai kapan? Walaupun banyak wanita-wanita super yang hidupnya tidak selalu ngurusin urusan satu jengkal di bawah pusar. Ya, jande-jande yang antum kenal itu di rumah tangga, di kampung-kampung kita, jangan dipandang secara negatif. Ada wanita-wanita super, Pak, yang dia sibuk ngurusin anak, dia nggak mikirin masalah itu. Jadi jangan dianggap sama. Tapi memang ada wanita yang memang lemah. Ya, dia ya namanya orang dewasa, fitrahnya begitu. Tapi kalau nggak ridho, ya tadi bisa diajukan ke pengadilan. Ya kalau dia ridho, selesai. Nah kalau ridho tadi, dia harus ikut terus dengan pernikahan itu sampai suaminya menceraikannya. Jangan dia minta cerai. Karena dia setuju dengan syarat itu. Apa-apa dah laki gue, important, ya, editansil, ejakulasi dini tanpa hasil, lah, ya, misalnya begitu tuh. Ya, dia ridho, nggak bisa diminta cerai. Ya, dia nggak bisa minta cerai. Gitu ya Bang ya. Kira-kira mudah-mudahan bisa tercerahkan. Karena sudah waktu, saat jam 1:30 ya. Mungkin terakhir Ya. Tanya, ini sebenarnya pembelajaran aja. Tadi terkait faktor jadi lima dengan tangan kan hukum asal itu haram. Tapi kalau seandainya kasus itu begini, ketika seorang suami istrinya sakit lama, taruhlah stroke sehingga tidak bisa menyalurkan hasratnya. Nah, dengan cara faktor jadi dengan tangannya sendiri, kalau tangan istri kan boleh. Iya. Tapi ini dengan tangan sendiri, apakah itu bisa dihindari dari keharaman atau bisa kasusnya maaf pegawai dinas keluarnya lama gitu, sehingga lama tetap istri. Nah daripada maaf jajan luar, jajan di luar, sehingga menurunkan kasarnya dengan tangan. Apakah itu bisa menghindari dari keharaman? Jadi boleh hukumnya. Baik, saya pernah membaca pendapatnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang masalah masturbasi ini. Ya, di dalam keadaan tertentu masturbasi ini justru malah diwajibkan ketika ada keharaman yang bisa dia tidak mampu untuk menghindarkan itu. Ya, jangan dibilang, Ustadz bilang wajib, dia dapatnya begitu doang, repot urusan. Makanya ngajinya sampai akhir. Kenapa jadi wajib? Orang laki-laki kalau hasratnya belum tersalurkan, itu kan syahwatnya naik ke ubun-ubun, benar nggak? Daripada nanti jadi masalah, dia salurkan sehingga hilanglah hasrat itu. Kan ceritanya begitu tuh. Nah faktornya apa? Kaidah ad-darurah tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Anggaplah masturbasi itu dilarang. Ini kasuistik. Kalau hakim itu ada jurisprudensi. Ya hakim menghukumi kasuistik. Ada orang yang nggak bisa tahan sama kondisi ini. Istrinya sakit, ya. Tapi sakit-sakit, ya yang sakit kan bini, lakinya kagak sakit. Dia punya hasrat nih, ya tadi daripada gitu. Akhirnya dia melepaskan hasratnya dengan tangannya sendiri. Ya bisa saja dengan kaidah itu. Atau misalnya ada orang yang nginep di rumah saudaranya, ada ipar dia tidur tersingkap bajunya. Oh kaget kan, baru tumben ngelihat. Ternyata mulus juga katanya. Dia punya hasrat itu. Diwajibkan atasnya bahkan melakukan hal itu untuk menghilangkan hasrat seksual. Jadi jangan dipotong nih kajian kita. Ya. Nah contoh lagi tadi itu ada suami dinas luar kota. Ya, daripada katanya jajan-jajan segala macam gitu, karena kelamaan di luar kota, ya. Sebenarnya kan dia bisa nikah lagi, tapi kan nggak mungkin. Ya udah deh, sekedar melepaskan hasrat seksual, saya pengen hubungan seksual online. Jadi bininya nge-zoom. Ya, bininya nge-zoom, pokoknya mama begini. Ya, karena ini sutradaranya suami. Papa mau ngapain? Ya, mama tahulah daripada main sama mama yang lain ini. Akhirnya menyenangkan dengan dirinya. Ya nggak ada masalah. Tapi ketika tidak ada ilahnya, nggak ada sebabnya, ya nggak boleh gitu kira-kira. Ya, nah itu ada pertanyaan, apakah boleh seorang wanita dalam keadaan menstruasi, ya dia atau misalnya ada laki-laki yang dia dimasturbasi oleh
seorang istri, boleh nggak? Dimasukkan sama istri boleh nggak? Nggak boleh kalau bini tetangga. Ya, jadi kalau bini sendiri silakan. Ya, kalau bini tetangga haram hukumnya. Jadi kalau istri sendiri boleh. Dan itu sebenarnya cara ketika menghadapi istri yang dalam keadaan menstruasi. Tidak terjadi penetrasi yang memang diharamkan dalam keadaan haid ya. Maka itu menjadi cara juga. Jadi saya hanya menukil saja apa yang disampaikan oleh ulama daripada kalangan sahabat dengan adanya peristiwa semacam itu. Ya sekedar melepaskan hasrat, selesai. Karena jarang laki-laki kalau sudah masuk ronde pertama mau kedua nggak bisa langsung mualah. Mualah itu nyambung. Lagi nggak ada, jarang ya. Jarang gitu. Orang biasanya ada jeda berapa waktu bangkit lagi, dan itu pun jarang. Apalagi sudah termasuk pernikahan yang sudah senior cukup lama. Dapetin seronde aja udah bagus banget gitu. Ya, apalagi nambah kan gitu. Nah, jadi kalau seandainya dia ternyata punya keinginan yang menggebu-gebu, ini khawatir terjerembab pada jurang keharaman, yang haram tadi jadi boleh karena darurat tadi. Ya, karena mafsadatnya lebih besar lagi. Ya, serasa begitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi pencerahan buat kita dan buat teman-teman yang barangkali mengenal ada beberapa saudara kita yang punya penyimpangan semacam ini, tolong dakwahi dengan hasan, dengan cara yang baik-baik, kasih tahu. Ya, tapi kuat-kuatan ya. Antum jangan masuk ke sarangnya sendirian. Jangan-jangan jadi jagoannya di situ. Ya, jadi pendukungnya malah lebih kuat. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.